Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah sambil menanti waktu isya. Maka kita adakan kajian. Mengapa saya sampaikan sambil menanti waktu isya? Itu karena orang yang sholat kemudian di tempat itu saja sampai waktu sholat berikutnya dan dia sabar, maka pahalanya sangat besar. Ya, itu sudah besar. Kemudian kita sama-sama kajian, mengkaji ilmu, itu juga besar. Seperti orang menuju ke jalan Allah. Man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu jannata ila thoriqul jannah. Barang siapa berjalan menuju ke tempat ilmu, sahala, Allah mempermudah, bukan mudah, tapi memang dipermudah oleh Allah. Kalau sahala itu mudah, tapi kalau sahala itu dipermudah. Karena jalan ke surga itu sulit, tapi oleh Allah dipermudah. Mengapa? Karena mencari ilmu. Sore hari ini ya, Ustadz Safruddin memang tugasnya sehingga tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan yang akan datang bisa. Maka sore hari ini saya diminta juga oleh Ustadz Muhajir untuk mengisi. Ibarat orang makan itu bolak-balik kok rawon. Nah sekarang soto, bolak-balik kok asbabun nuzul. Sekarang hadis qudsi. Sedikit hadis qudsi itu, walaupun kemarin sudah saya sampaikan redaksinya, salah satu definisinya, karena definisinya banyak. Salah satunya adalah isinya itu dari Allah, sedangkan redaksinya dari Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik, sebenarnya saya ingin memakai bahasa Jawa, tapi biasanya orang bicara bahasa Jawa ki rodok glendor. Nek bahasa Indonesia agak dang tak tek gitu. Maka saya pakai bahasa Indonesia saja, sebab nanti khawatir yang rumahnya dari kota Jakarta itu malah mikir dua kali. Saya sampaikan hadis
dari Hudzaifah, sumbernya itu dari Hudzaifah, yang diriwayatkan oleh Abu Naim, Al-Hakim, Ad-Dailami dan Ibnu As-Sakir. Bunyinya apa? Auhallahu ilayya. Jadi Nabi itu bersabda, auhallahu ilayya, ya akhal mursalin, ya akhal mungdirin, angdir qaumaka alla yadkhulu baitan min buyuti illa biqalibin salimatin wa asun sadiqatin wa aidi baqiyatin wa furujin tahiratin wa la yadkhulu buyuti wala akhadin min ngibati inta akhadin minhum dolamah wa inni anganhu madama qaiman baina yadaya yusolli kata yuraddu tilka dulamah ila ahdiha fa idza fa'ala fa inni akuna sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa akunu yadaihi rahul ladhi yubsiru bihi wa akunu yabsaruhul ladhi yubsiru bihi wa yakunu min awliyai wasfiyati wa asfiyati wa yakunu jari man nabiyin mangan nabiyin wasiddiqina waswata ibil jannah. Jadi hadisnya lumayan panjang, namun bapak-bapak perlu sedikit saja nanti kami sampaikan dari hadis itu. Auha ilayya, ya, yang auha siapa? Auha Allah telah memberi wahyu kepada saya, kata Nabi. Jadi Allah itu telah memberi wahyu kepada Nabi, tapi ini tidak dimasukkan dalam surat dan ayat Al-Quran. Maka ini hadis yang bicara itu Nabi, maka disebut hadis qudsi. Apa yang diwahyukan? Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah memulai dari yang diwahyukan itu, ya akhal mursalin. Allah itu menyampaikan kepada Nabi, kepada Rasulullah itu dengan kata-kata ya akhal mursalin. Mengapa akhal? Karena ada harfun nida ya. Kalau tidak pakai aku. Karena ada harfun nida ya, maka akho. Wahai saudara para rasul. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, penghormatan Allah kepada Rasulullah itu dia dianggap disebut saudaranya para rasul, para nabi.
Jadi Rasul 25 itu dikatakan oleh Allah Rasulullah itu saudaranya semuanya itu. Ini suatu penghormatan kepada Nabi karena memang Rasulullah itu tidak menyalahkan ajaran-ajaran sebelumnya dan tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh para rasul sebelumnya. Dianggap itu oleh Rasulullah semuanya adalah saudara. Itu hebat. Maka kita ini kan diharapkan juga al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu saudaranya adalah orang muslim. Maka kalau ada orang kepada orang muslim lainnya kok menganggap itu musuhnya, wah ini menyalahi apa? Menyalahi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang muslim itu dalam keyakinan, pemahaman, tingkah dan lain sebagainya, orang muslim lainnya itu saudara. Ya, sampai kata itu diterangkan panjang lebar. Ya, itu. Nah, di sini Allah memberikan penghormatan satu itu. Yang kedua, ya akhul mungdirin, wahai saudara orang yang memberikan peringatan. Jadi para rasul itu, utamanya Rasulullah itu memang punya tugas itu apa? Ada mungdirin, ada mubasyirin. Mungdirin itu memberikan peringatan yang agak kejam. Apa? Karena peringatan itu kepada orang-orang yang berani melanggar Allah, itu disebut mungdirin. Diberikan peringatan, kalau kamu nanti begini, akibatnya ada ini, siksa, tersesat, kamu nanti masuk neraka, kamu nanti celaka dan sebagainya, itu disebut mungdirin. Dan memang kita itu harus bisa mungdirin dan bisa mubasyirin. Kalau hanya mungdirin terus umatnya nanti semuanya takut. Kalau mungdirin terus apa? Mubasyirin terus umatnya nanti ya lalai. Lalu dengan ada orang melanggar hukum Allah kok malah dimubasyirin. Wah, kalau dia mengadili orang tidak adil kok, wah hebat kamu ya. Bisa berbuat tidak adil, hanya kamu orang yang bisa berbuat seperti itu dan berani seperti itu. Loh, itu bukan mubasyirin, itu harus mungdirin. Kepada orang yang menentang agama kita harus mungdirin, jangan mubasyirin. Tapi kalau ada orang yang taat jangan dimungdirin, tapi harus mubasyirin. Ini jadi ditakut-takuti, diberikan ancaman, diberikan apa itu ya siksa dan sebagainya, itu mungdirin. Yang mubasyirin itu yang nanti akan mendapatkan apa? Pahala dan lain sebagainya. Nah, di sini disebut Rasulullah itu juga saudaranya orang-orang yang mubasyir dan mungdirin. Para rasul yang mubasyir dan
mungdirin. Kan para rasul dulu juga kepada umatnya juga kadang-kadang mubasir, kadang-kadang mungdirin. Jadi ya tinggal tempatnya di mana. Kalau kita nanti suasana itu tidak baik, kita itu mubasir terus, ya orang yang berbuat tidak baik itu malah dadi. Ya. Tapi kalau sudah baik, ya jadi mungdirin terus gitu. Ya. Maka sungguh aneh kalau ada orang memusuhi Islam loh kok, yang disampaikan oleh nanggapi Rasulullah itu dulu lunak kok. Rasulullah itu dulu lunak. Bahkan Al-Quran apa? Wa ma Muhammadun, ya apa itu? Maaf, itu dalam surat Fatah. Ya. As-sida'u ngalal Muhammadun itu as-sida'u ngalal kufar wa ruhama'u bainahum. Ya, Muhammad dan orang yang mengikutinya itu as-sida' ngal kufar. Terhadap orang kafir itu dia kejam. Ya harus kejam. Tapi ruhama ubainahum, dia punya sifat lemah lembut di antara sesama muslim. Itu seperti itu. Maka di sini bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah itu adalah saudara mungdirin, penghormatan dari Allah kepada beliau itu. Terus apa perintah Allah kepada Rasulullah itu? Yang dikatakan oleh Rasulullah itu tadi ada kata-kata angdir qaumaka la yadkhulu baitan min buyutillah min buyuti. Hai Muhammad, berikanlah berita atau peringatan kepada kaummu. Jadi Allah memberikan perintah kepada Rasulullah supaya Rasulullah itu memberikan peringatan kepada kaumnya. Karena ini dari Allah kepada Rasulullah, maka kaumnya Rasulullah itu kita juga termasuk kaumnya Rasulullah. Kalau kita tidak melaksanakan, yaitu tidak termasuk umatnya Rasulullah. Maka Rasulullah itu sangat belas kasih kok. Pada waktu akan wafat itu kan sakaratul maut itu yang disebut apa? Ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umat saya, umat saya, umat saya. Karena apa? Selama hidupnya itu yang dipikirkan umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang itu pada waktu sakaratul maut, ya, itu pasti yang dikerjakan apa yang biasa dikerjakan itu. Kalau orang tua itu bapak-bapak, ya, kalau orang tua itu tidur itu mimpi itu kan dengan orang-orang yang dahulu, ya. Pedoan baik, mbak bisa itu pedoan ibu jumpa bapaknya. Karena yang banyak terkenang itu pada waktu itu. Nek sing nom ya tidur itu mimpinya bukan dengan baik, putune baik. Ya, itu banyak orang ceritanya gitu tuh. Aku mampu mimpi, tapi yang baik saja.
Tapi nanti kalau yang tidak baik bagaimana? Nanti saya berikan pada waktu kultum sholat subuh. Kalau tidak baik bagaimana? Ya, ben subuh rawuh. Jadi bagaimana kalau mimpi tidak baik? Kalau saya berikan waktu ini terlalu pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, pesannya apa? Angdir qaumaka, berikan peringatan kepadamu Muhammad, kepada kaum apa? Allah yadkhulu buyuti, agar mereka itu tidak masuk pada buyut saya. Buyuti itu jamak dari baitun. Baitun, baitan, buyut. Ini bahasa Arab, tapi kalau bahasa Indonesia buyut itu ya. Tapi ini bahasa Arab. Agar mereka tidak masuk ke buyut saya. Apa buyut? Yang dimasuk di hadis ini, buyuti itu rumah-rumahku, artinya buyuti itu karena di situ ada yaknya. Kalau buyut hanya saja ke rumah-rumah, tapi di sini ada tulisannya itu ada buyuti, itu ada ya mutakalim wahdah, maka itu artinya rumah-rumahku. Karena ini dari Allah, rumah-rumahku itu maksudnya masjid, agar dia tidak masuk ke masjid-masjid. Loh, kalau ini hanya kita sampaikan saja ini, wah ini Pak Dedi nesu tenanan iki Pak Baluti ngomongi wong ora oleh nang masjid, wes neng kemasur ya tantang agar mereka tidak masuk ke masjid-masjid kaumnya itu. Apa? Illa biqulubin salimatin, kecuali dengan apa? Dengan hati yang bersih. Ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata oleh Allah lewat Nabi itu kita itu tak boleh masuk ke masjid itu kecuali dengan hati yang bersih. Jadi orang kalau sudah masuk ke masjid, hatinya harus bersih. Bersih apa? Harus bersih dari takabur. Takabur. Kalau sudah di masjid, jangan merasa orang yang paling khusyuk. Kalau sudah masuk masjid, jangan sampai merasa bahwa dia adalah orang yang ahli ibadah. Kalau sudah masuk masjid, jangan merasa dia adalah orang yang paling pandai. Kalau sudah masuk masjid, jangan merasa orang yang paling hebat. Kalau sudah masuk masjid, hilangkan rasa riya. Hilangkan rasa sudon, hilangkan rasa dengki, hilangkan rasa yang tidak baik, semuanya harus hilangkan. Ini salimah, qalbun salimah.
hati harus bersih betul. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Dan memang di masjid itulah sebenarnya pembinaan umat, lebih-lebih pada masa Nabi. Ya. Dan sekarang kalau kemarin ada masjid ditutup, biar tidak ada pembinaan itu. Biar ada orang-orang yang punya rasa yang tidak baik itu terus berjalan. Karena masjid tempat itu menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak baik. Sampai kemarin saya sampaikan, ya kalau tidak salah, ada seorang wanita yang rajin ke masjid, setiap subuh ke masjid. Di tengah jalan diganggu oleh pria, mengganggu. Sampaikan kepada suaminya, karena dia percaya suaminya baik dan istri baik. Suaminya solih, istrinya solihah. Coba memang keluarga itu yang hebat. Tidak ada rasa yang tidak baik kepada suami dan sebaliknya kepada istri. Tidak ada sudon, panggilannya menyejukkan. Akhirnya istri menyampaikan kepada suaminya, "Mas, saya diganggu oleh pria di jalan setiap saya ke masjid." Suaminya tidak marah. Ajak saja, kalau dia ganggu, ajaklah dia ke masjid. Tapi ternyata setelah begitu dia mengikuti dan setiap hari ke masjid, laki-laki itu lama-lama tidak mengganggu. Genti yang wanita itu genti bertanya, bukan mengganggu tapi minta, istilahnya kalau sekarang apa, konfirmasi, beritanya apa, kamu kok sekarang tidak mengganggu. Apa jawaban laki-laki itu? Maaf, ternyata saya salah. Itu karena orang ke masjid. Ayakunu minal muhtadin. Boleh jadi dia orang yang mau memakmurkan masjid itu sebelumnya tidak mendapat hidayah, akhirnya mendapat hidayah. Jadi masjid itu memang harus dimakmurkan. Namanya masjid makmur, masjid itu tempat ibadah, ya supaya makmur masjid itu yang ibadah banyak. Ora kok masjid rame kak. Jadi masjid rame karo makmur itu dilihat satu segi podo, tapi kalau dipelajari berbeda. Nek masjid rame kayak engkel-engkelan iku jeneng masjid rame. Wong engkel-engkelan tok tapi nang masjid ora enak. Iku jenenge orang gawe rame ini masjid. Tapi kalau makmur masjid itu meneng-meneng setiap saat ke masjid. Datang pertama kali siapa muadzin? Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi inilah ya, qalbun salim. Jadi orang ke masjid itu harus hatinya itu menghadap ke hadrat Allah. Terus apa? Satu itu yang boleh itu seperti itu. Kalau tidak, nah ini belum sesuai dengan wal asun shadiqah. Kalau satu lisan, kalau banyak alsun lisan alsun ya, jamak taksirnya lisan alsun. Yang apa? Yang shadiqah, lidah lisan yang benar. Jadi
orang ahli masjid itu pasti lisannya benar, bicara pasti benar, bicara pasti bahasa Jawanya apa? Opo enek dohir ngono batine yo ngono, dohir ora batine ora, dohir setuju batinnya juga setuju, dohir oke batin oke. Lisanun shadiqah, lisan yang benar. Jadi berkata lisan yang benar itu, yang sidik itu mudah tapi sulit. Nah, sulit. Ya, sulit. Berapa hari saya tidak datang itu akan bicara apa ya iki, loro yora loro. Terus pokoknya saya tidak datang, saya ke Mas Heri karena badan gak enak, karena memang gak enak. Akhirnya itu bapak-bapak, ibu-ibu, jadi bicara lisan abadanya ini kalau tidak dilatih ya angel. Tapi kalau sudah terlatih akan bicara yang tidak sidik itu ya sulit itu. Ya. Dulu kan Rasulullah itu pernah ditanya ya, hai Rasulullah, apakah ajaran Islam itu? Nabi hanya mengatakan, benarlah kamu bicara. Wah, sahabat waktu itu senang pulang. Alah ming tibane kon ngomong sing bener. Tapi setelah sampai di rumah dipikir-pikir ke, setiap saat ya, oh iya, aku harus ngene mang orang ini ya ora bener iki. Tapi Nabi tadi bicara Islam itu bicaralah yang benar. Aku harus ngene kok ngene. Ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang sulit. Tapi kita diharapkan untuk kalau bicara yang benar. Orang bicara benar ku enak betul. Nanti dijebak itu jawabannya pasti. Dan besok di akhir hayat itu kita dijebak oleh malaikat itu ya, kalau memang benar itu ya enak saja. Kan ada bocoran dari Pak Mudin ya. Besok di alam barzah itu pertanyaannya apa? Marrob buka. Ya, kalau ada Pak Mudin bicara itu kita kan pasti membenarkan itu. Pak Mudin bicara, pada waktu nanti saya mati itu, kalau Mudinnya itu loh gitu, Pak Badudin, nanti kamu akan ditanya oleh malaikat. Satu, marrobuka, siapa Tuhanmu? Kul Allahu Rabbi. Kayak apa itu sewapal. Tapi ternyata bukan itu. Tapi apa? Amalan kita. Manabiuka Muhammadun Nabi, ma kita buka apa kitabmu Al-Qur'ani, tapi ma ikhwanuka akul muslimah muslimah akhi. Pak Mudin dadi nek awake dhewe pengen ngono ke ben gampang apa njaluk warah nang Pak Mudin. Tapi sebenarnya bukan itu amaliyah kita. Nanti kalau lah mbok diwapalne ya anu itu tidak bisa. Jadi orang itu karena kebiasaan. Ada cerita di Baghdad itu, ada orang meninggal di Baghdad waktu itu, tukang sapu di jalan itu apa? Meninggal. Nah, oleh
dokter dan sebagainya dikasih apa, ada yang membawa minyak wangi, dikasih minyak wangi, tidak sadar-sadar. Akhirnya ada orang ahli psikolog ditanya klesik-klesik, gayane nopo tiang niki, tukang ngilangi kotoran unta dan sebagainya. Terus coba ambilkan yang biasa disapu itu, dicedeki hidungnya itu kok. Akhirnya dia apa? Insaf, sadar. Banyu apa dikasih minyak wangi malah semaput terus, bareng dikasih kotoran unta malah sadar. Ini menunjukkan orang itu biasanya apa gitu ya. Tapi nanti kalau ada orang meninggal jangan dicoba-coba gitu, Pak. Ya nak pernah kuwi nak ora malah nemen ya sing diseneni. Itu cerita. Jadi lisan yang baik, Pak. Dan ini memang sulit. Dan kemarin saya sampaikan waktu kuliah subuh, bagaimana orang itu lambok rahasia kaya apa, akhirnya konangan kok berpura-pura benar, tapi akhirnya nanti oleh Allah ditunjukkan nek wong iki jane ora bener, wong ki ngene kok akhirnya ketahuan. Itulah yang kedua. Jadi apa? Lisan itu. Yang ketiga wa aidi nafiyah ya. Wa aidi nakiyah, kedua tangannya hendaknya yang bersih, kedua tangannya yang suci. Jadi orang masuk masjid itu syaratnya kedua tangannya itu yang suci. Tangan yang suci itu tangan yang tidak berbuat yang tidak baik. Bukan kok tangan saben sak menit dikumbah dengan sabun, bukan itu ya, tapi hakikatnya yang disebut tangan suci itu tangan yang tidak mau berbuat yang tidak baik. Ojo nyolongan, jangan mencuri, jangan mengambil hak orang lain, ojo nyakiti orang lain. Nyakiti itu reno-reno, ada nyakiti langsung jiwit bisa, jotos bisa, tapi ada nyakiti dengan tulisan. Ya iki mitnah dengan tulisan, waduh, gak di share pisan. Terus nang isor ditulisi barang siapa yang share ini menjadi amal jariah. Kadang-kadang orang itu kan gini ya, semua disebut amal jariah. Sebenarnya apa amal jariah itu? Amal jariah itu yang pahalanya selalu mengalir dan terus tahanlah lama. Ya kalau tidak itu bukan amal jariah. Ya, kadang-kadang wong sedikit saja sudah hilang kok disebut amal jariah. Tapi ya mudah-mudahan diberi begitu akhirnya yang beramal itu merasa senang. Ya, tangan yang suci itu tangan yang tidak pernah untuk berbuat yang tidak baik, menganiaya orang
orang lain, menyusahkan orang lain, tidak pernah itu. Tulisannya ya tulisannya yang baik. Bapak-bapak sekarang itu apa musim diteruskan itu dah, ya, di-share. Tapi kalau nge-share gak belum dibaca, coba kira-kira ini bagaimana belum dipelajari. Karena cerdasnya itu langsung tahu di-share. Karena sangat cerdasnya mereka. Jadi apa sing dimasukkan di itu karena memang cerdasnya tangan. Yang cerdas tangannya, tapi di sini agak itu. Yang berikutnya fafurujin dhahiratin, dan kemaluan yang bersih. Artinya di masjid itu orang yang menjaga kehormatan. Maka maaf ya, nang jero masjid lah kok katoke sak ndure dengkul. Kuwi nek nang Arab itu langsung haram. Nek nang Arab, di Indonesia halal. Iya. Ya toh? Di Arab itu orang berwudu, kita seperti di sini itu biasanya kita itu kalau di sini berwudu kan sarungnya diangkat ya, sak ndure lutut. Nang Indonesia ya unggah none. Di sana langsung haram. Lah orang Indonesia yang tidak tahu begitu goleki endi to sing haram ki. Golek rane barang haram kok. Tibane yang haram dia. Itu. Yang wanita juga. Yang wanita itu ya. Wa kullil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yaqfatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa madara minha wa la yadlibna bi khumurihinna, dan banyak itu. Lebih jelasnya dibaca saja di sana. Dan wanita yang menjaga kemaluannya itu Pak. Jadi di masjid orang itu ya jaga kehormatannya, jaga yang baik itu. Kedua, jaga kemaluannya ini begini. Kalau di masjid itu jangan sampai bicara-bicara yang jorok. Di masjid jangan sampai engko sanu gak nang masjid nggo HP. Lah tiba-tiba lah kok omong-omong karo sapare. Ya itu tidak boleh. Nah, kok masjid tibane sarana untuk itu tidak boleh ya. Jadi di masjid dilatih begitu, nanti kalau di luar diteruskan apa yang ada di dalam masjid. Itu. Dan masih panjang lagi, wala yadkhulu buyuti, dan sungguh kamu jangan masuk ke rumah-rumahku atau masjid. Wali akadin meningibati minhu akadun mihum dolamah, dan janganlah mereka memasuki salah satu masjidku itu padahal mereka masih tersangkut barang aniayaan hak orang lain. Artinya kalau kita itu akan ke masjid, jangan sampai sesuatu milik orang lain itu ada pada kita.
ini hak A, jangan sampai hak A itu kita bawa, kita simpan, kita miliki. Kalau pinjam tanpa izin itu namanya ghosab. Orang ghosab itu biasa karena teman dekat itu ya sapa lae gawa. Kunci sepeda motor digawa itu buku dibawa, HP ini digawa, itu namanya ghosab. Mengambil hak milik orang lain tanpa izin itu namanya ghosab, dan dia tidak ingin memiliki, tidak boleh, dan yang lain-lain. Ini jadi kita masuk masjid itu jangan sampai ada sesuatu yang kita miliki, bahkan itu milik orang lain. Milik orang lain saja tidak boleh, apalagi itu kalau milik umum. Milik orang jelas satu saja tidak boleh, apalagi itu milik umum. Kuadrat tidak boleh. Ya, maka ini harus sangat hati-hati. Saya kira itu saja dulu. Ini insya Allah kapan itu kita teruskan. Ya, kapan itu kita teruskan bab ini. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu, sedikit mudah-mudahan menjadi amal kita, menjadi pengatur kita untuk kita amalkan, sehingga nanti oleh Allah kita itu menjadi orang yang diperbolehkan masuk masjid Allah. Jangan-jangan sekarang ini kita mlebu masjid dipakani karo Gusti Allah jane ora oleh. Nah, itu yang sulit. Saya kira itu benar hanya dari Allah, salah dari saya. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la